seberang, menyediakan tempat yang aman. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Dia Bapa yang kasihkan kami sembah puji-pujian, karena Yesus telah mati ganti seisi dunia sekalian. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Selamat Sabat untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, di pagi Sabat yang diberkati ini, kami rindu lagi untuk belajar firman Tuhan. Kuasa Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Dan terima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, renungan firman Tuhan kita pada Sabat yang diberkati ini berjudul Kepala Segala Penderita. Ayat tema terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke, mari kita ikuti akan penjelasannya. Nah, teladan yang sempurna tentang cinta Kristus terhadap orang tua bersinar dengan kemuliaan yang tidak samar-samar dari kabut sepanjang zaman. Selama hampir 30 tahun dengan bekerja keras setiap hari, ia telah menolong menanggung beban di rumah tangga. Dan sekarang, dalam kesengsaraannya yang terakhir sekalipun, ia teringat untuk menyediakan keperluan ibunya yang sudah janda dan sedang bersusah itu. Nah, roh yang sama akan kelihatan pada setiap murid Tuhan kita. Mereka yang mengikuti Kristus akan merasa bahwa menghormati serta menyediakan keperluan orang tua mereka merupakan sebagian dari agama mereka. Dari hati di mana terdapat kasihnya, ayah dan ibu tidak pernah gagal untuk mendapat pemeliharaan dan simpati yang lemah lembut. Dan sekarang, Tuhan kemuliaan menghadapi maut, suatu tebusan bagi umat manusia. Dalam menyerahkan akan hidupnya yang berharga, Kristus tidak disokong oleh kegembiraan yang penuh kemenangan. Semuanya merupakan kegelapan yang menekan, bukannya takut akan kematian yang berat pada perasaannya, bukannya perasaan sakit dan kehinaan salib yang menyebabkan kesengsaraannya yang tidak terperikan. Kristus adalah kepala segala penderita, tetapi penderitaannya berasal dari perasaan tentang jahatnya dosa. Dengan mengetahui bahwa oleh berjinak-jinakan dengan kejahatan, manusia telah dibutakan sama sekali. Kristus melihat alangkah dalamnya dosa itu sudah masuk dalam hati manusia, dan alangkah sedikitnya orang yang mau melepaskan diri dari kuasanya. Ia mengetahui bahwa tanpa pertolongan dari Allah, manusia mesti binasa. Dan ia melihat orang banyak sedang binasa, meskipun pertolongan yang limpah mudah diperoleh. Di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita terletaklah kejahatan kita semuanya. Ia disebut seorang pelanggar agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Nah, selama masa hidupnya, Kristus telah memasyurkan kabar baik tentang kemurahan Bapa dan kasih-Nya yang mengampuni kepada dunia yang sudah jatuh. Keselamatan bagi orang yang paling berdosa merupakan temanya. Tetapi sekarang dengan beratnya kesalahan yang mengerikan yang ditanggungnya, ia tidak dapat melihat wajah Bapa yang mendamaikan itu. Pencabutan wajah ilahi dari juru selamat pada saat kesengsaraan yang hebat ini menusuk hatinya dengan suatu kesusahan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia.
Sangatlah besarnya kesengsaraan ini, sehingga penderitaan jasmaninya hampir tidak terasa lagi. Nah, saudara-saudara, kita renungkan lebih dalam. Seberapa menakjubkankah mengetahui bahwa dia yang terpisah dari Bapanya pada saat penderitaannya, yang terdalam menolak untuk membiarkan apapun memisahkan saya dari kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kristus yang telah lama menderita, yang telah lama melayani untuk memberikan keselamatan kepada kami manusia, diutus oleh Bapa di surga. Terima kasih, boleh dapat memberikan teladan yang baik, teladan kepedulian kepada sesama, teladan untuk melayani juga orang tua, dan mengetahui akan kebutuhan kami manusia yang berdosa, yang perlu diselamatkan. Terima kasih untuk semua pengorbanan Kristus. Dan diberkatilah kami pada sepanjang Sabat ini dalam kegiatan ibadah kami. Semuanya boleh berjalan dengan baik, berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi sembahyang dan doa kami. Ampun dosa yang begitu banyak, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, selamat Sabat, Tuhan memberkati kita.